Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas hukum Newton. Kita berdoa semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat. Masih ingatkah Anda peristiwa jatuhnya buah apel dari pohonnya? Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ternyata ada suatu gaya yang menyebabkan benda tersebut jatuh ke bawah, yang kita kenal dengan gaya gravitasi. Sehingga pada tahun 1686, seorang ahli fisika dan matematika yang bernama Bapak Sir Isaac Newton menuangkan idenya dalam sebuah buku yang berjudul Philosophia Naturalis Principia Mathematica, yang berisikan 3 hukum Newton yang membahas tentang gerak benda. Apa sajakah hukum-hukum dari Bapak Newton ini? Mari kita saksikan video ini sampai habis. Hukum 1 Newton. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak. Hukum 1 Newton lebih dikenal dengan sifat kelembaman atau inersia. Apa itu sifat kelembaman? Sifat kelembaman merupakan kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan posisinya. Dalam hal ini, posisi diam atau posisi bergerak benda tersebut. Secara matematis, hukum 1 Newton dapat dirumuskan sigma F sama dengan 0. Contoh, sini ada 2 orang anak yang sedang tarik tambang, Doni dan Dono. Dono menarik Doni dan Doni menarik Dono ke kiri, yang besar gayanya 50 Newton dan 50 Newton. Sehingga pada kasus ini kedua anak ini tetap diam. Kenapa diam? Karena kalau kita hitung resultan gayanya sesuai dengan persamaan pada pertemuan sebelumnya, akan kita peroleh gaya si Dono dikurang dengan gaya si Doni, sehingga nilainya 50 dikurang 50 sama dengan 0. Nah, ketika resultan gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak. Nah, untuk contoh lebih mendalam, kita lihat pada contoh berikut. Di sini ada sebuah buku di atas sebuah meja. Nah, buku yang ditaruh di atas meja ini hanya diam. Berarti pada kasus ini berlaku hukum 1 Newton. Kenapa? Karena resultan pada benda ini nilainya sama dengan 0, sehingga bendanya hanya diam di tempat. Kedua, ada sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan. Ketiga, ini ada sebuah bus, di dalamnya ada 3 orang penumpang. Ini awalnya diam, kemudian si supir ini secara tiba-tiba menggas mobilnya, sehingga 3 penumpang ini terlihat kaget dan tubuhnya terdorong ke belakang. Ini juga hukum pertama Newton. Kenapa? Karena penumpang ini mempertahankan keadaan diamnya, sehingga tubuhnya ini terdorong ke belakang. Keempat, ini contohnya ada mobil yang bergerak, kemudian di atas mobil ada barang. Nah, ketika dia merem, sopirnya, terlihat bahwa barangnya ini terpental ke depan. Ini artinya apa? Bendanya ini terdorong ke depan karena mempertahankan keadaan bergeraknya. Awalnya dia akan sama-sama bergerak dengan mobil. Nah, karena mempertahankan keadaan bergeraknya, maka barang bawaan dari mobil ini terpental ke depan. Nah, inilah yang dimaksud dengan sifat kelembaman atau inersia. Kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan posisi diam atau posisi bergeraknya. Ini hukum 1 Newton, semoga Anda bisa memahaminya. Kita lanjut ke hukum 2 Newton. Nah, hukum kedua Newton ini membahas percepatan yang dialami benda yang bergerak. Apa bunyinya? Percepatan benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya.
Nah, secara matematis dapat kita tulis percepatan A kecil sama dengan sigma F per M. Atau juga boleh jika kita rubah dalam bentuk persamaan lain, sigma F sama dengan M dikali A, di mana A merupakan percepatan, sigma F resultan gaya, M massa benda. Nah, dari persamaan ini dapat kita analisis, karena percepatan ini sebanding dengan resultan gaya, sehingga percepatan benda akan bertambah jika resultan gayanya diperbesar. Nah, dia sebanding. Nah, logikanya kan seperti ini. Kalau gayanya besar, otomatis bendanya akan lebih cepat bergeraknya. Yang kedua, percepatan benda akan berkurang jika resultan gaya diperkecil. Nah, jika gaya dorong pada sebuah benda ini diperkecil atau gaya tariknya diperkecil, tentu bendanya akan semakin lambat. Percepatan benda akan bertambah jika massa benda diperkecil. Keempat, percepatan benda akan berkurang jika massa benda diperbesar. Nah, Ananda harus mengingat persamaan ini karena untuk kasus benda bergerak kita akan menggunakan hukum kedua Newton nantinya. Contoh soal, beberapa gaya bekerja pada benda seperti gambar berikut. Jika gaya gesekan diabaikan, berapa percepatan gerak benda tersebut? Nah, di sini ada benda yang masanya 2 kg, bekerja gaya F1 arahnya ke kanan 10 Newton dan gaya F2 arahnya ke kiri yang nilainya 6 Newton. Untuk menjawab soal ini, kita perlu menghitung terlebih dahulu resultan gayanya. Karena gayanya ini tak searah, maka kita gunakan persamaan resultan gaya tak searah. Tinggal kita kurangkan F1 dikurang dengan F2. Karena F1 ini arahnya ke kanan dan F2 arahnya ke kiri. Nah, kita peroleh resultan gaya yang bekerja pada benda 10 Newton dikurang 6 Newton sama dengan 4 Newton. Nah, arahnya ke kanan. Jadi, setelah benda ini dikenakan kedua gaya ini, bendanya nanti akan bergerak ke kanan. Selanjutnya, barulah kita substitusikan ke persamaan percepatan. Percepatan sesuai dengan hukum Newton sama dengan sigma F per M sama dengan 4 dibagi 2, kita peroleh percepatan gerak benda yakni 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga pada kasus contoh soal pertama ini bendanya bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat yang arahnya ke kanan. Contoh soal kedua, perhatikan gambar berikut. Jika gaya gesekan diabaikan, percepatan yang dialami benda adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu menghitung terlebih dahulu resultan gaya yang bekerja pada benda. Nah, di sini terlihat ada 3 buah gaya, 10 Newton, 20 Newton, dan 28 Newton. 10 Newton dan 20 Newton ini arahnya ke kanan, sehingga kita jumlahkan 10 ditambah 20. Sementara itu 28 Newton ini arahnya ke kiri, sehingga kita kurangkan dengan 28. Kita peroleh 30 dikurang 28 sama dengan 2 Newton. Kemana arahnya? Ke kanan. Artinya setelah benda ini dikenakan 3 buah gaya ini, maka benda ini akan bergerak ke kanan. Selanjutnya kita tinggal substitusikan ke persamaan. Percepatan sama dengan sigma F per M sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi bendanya ini bergerak dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat yang arah geraknya ke kanan. Nah, selanjutnya kita bahas hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton berbunyi, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut juga memberikan gaya yang sama besar tetapi arahnya berlawanan terhadap benda pertama. Sini ada seorang anak yang memakai sepatu roda mendorong sebuah tembok. Terlihat bahwa anak ini pada saat dia mendorong, dia juga terdorong ke belakang. Berarti aksinya anak ini mendorong, sementara reaksinya anak ini terdorong ke belakang.
Nah, kita analisa. Benda pertama adalah orang yang bersepatu roda, benda kedua tembok. Nah, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, berarti si anak mengerjakan gaya pada tembok, maka si tembok atau benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama, si anak, yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Inilah yang kita kenal dengan hukum ketiga Newton, gaya aksi sama dengan min F. Aplikasi hukum 3 Newton dalam kehidupan. Yang pertama dapat kita lihat pada saat burung terbang. Pada saat burung terbang, burung ini mengepakkan sayapnya ke bawah, yang merupakan gaya aksi. Sebagai imbasnya, burung ini tubuhnya akan terangkat ke atas, merupakan gaya reaksi, yang nilainya sama besar dengan gaya aksi yang diberikan oleh kepakan sayap burung tersebut. Kedua, ini ada sebuah roket yang lepas landas. Roket ini mengeluarkan gas yang merupakan gaya aksinya. Sebagai gaya reaksinya, roket ini akan terdorong ke atas yang nilainya sama dengan gaya aksi oleh gas yang dikeluarkan oleh roket ini. Yang ketiga, ada seorang perenang. Perenang ini mengayunkan tangannya ke belakang, tetapi tubuhnya justru terdorong ke depan. Nah, gaya aksinya pada saat perenang ini mengayunkan tangannya ke belakang, nah reaksinya tubuh dari perenang ini terdorong ke depan yang nilainya sama dengan gaya aksi yang diberikan. Nah, inilah pembahasan kita pada hari ini tentang 3 hukum Newton. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.